Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, tempat kita menjelajahi dunia lewat geografi dan cerita-cerita seru dari berbagai negara-negara di seluruh dunia. Hari ini kita akan membahas sebuah negara kecil yang mungkin belum banyak dikenal, tapi punya kisah yang dalam dan budaya yang kaya. Mari kita berkenalan dengan negara Moldova. Negara ini terjepit di antara dua dunia, Eropa Barat yang modern dan Eropa Timur yang syarat sejarah. Moldova adalah negeri yang pernah menjadi bagian dari kerajaan besar yang dilewati oleh bangsa-bangsa penakluk, hingga akhirnya berdiri sendiri sebagai negara merdeka di era modern. Meski ukurannya mungil dan sering terlewatkan di peta wisata Eropa, Moldova justru menyimpan banyak kejutan, dari pedesaan yang tenang, kebun anggur yang membentang luas, hingga bangunan peninggalan Uni Soviet yang masih berdiri kokoh. Di episode ini, kita akan menyusuri jejak sejarah Moldova, mengenal budayanya yang unik, melihat seperti apa politik dan tantangan yang mereka hadapi, serta mengupas fakta-fakta menarik. Yuk, kita mulai perjalanan ini dan gali lebih dalam tentang Moldova. Negeri kecil yang penuh cerita besar. Selamat menyimak dan stay tune ya. Para pelajar, Moldova adalah negara kecil di Eropa Timur yang letaknya cukup strategis namun sering terlupakan. Ia berbatasan langsung dengan Rumania di sebelah barat, dan Ukraina di sebelah utara, timur, dan selatan. Moldova tidak memiliki garis pantai, menjadikannya sebagai negara yang sepenuhnya terkurung daratan. Dengan luas wilayah sekitar 33.846 km persegi, Moldova termasuk negara kecil di benua Eropa. Bahkan lebih kecil dari Provinsi Jawa Barat di Indonesia. Tapi meski kecil, jangan salah, wilayahnya menyimpan keindahan yang sederhana namun memesona, dari perbukitan hijau hingga desa-desa yang tenang. Topografi Moldova didominasi oleh perbukitan rendah, padang rumput, dan lembah sungai. Salah satu sungai utama yang membelah wilayahnya adalah Sungai Dniester, yang mengalir dari utara ke selatan, menjadi jalur vital bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat. Ibu kota negara ini adalah Chisinau, sebuah kota yang dulunya berkembang pesat di masa Soviet dan kini menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Moldova. Meskipun tidak sepopuler ibu kota negara Eropa lainnya, Chisinau menyimpan karakter unik yang memadukan bangunan Soviet dengan semangat Eropa modern. Per tahun 2025, Moldova diperkirakan memiliki sekitar 2,5 juta jiwa yang tinggal di wilayah utama. Meskipun total populasi, termasuk wilayah Transnistria, bisa mencapai lebih dari 3 juta. Namun, angka ini terus menurun akibat emigrasi besar-besaran, karena banyak penduduk Moldova memilih mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, terutama di Eropa Barat. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Rumania, meski dalam konteks lokal sering disebut juga sebagai bahasa Moldova. Bahasa Rusia, Ukraina, dan Gagauz juga digunakan secara luas di komunitas minoritas. Untuk mata uang, Moldova menggunakan leu Moldova, MDL. Nilainya tidak terlalu kuat di pasar global, namun tetap stabil untuk kebutuhan domestik. Nah, untuk kalian yang suka traveling atau sejarah, Moldova punya banyak tempat menarik. Ada Orheiul Feci, sebuah kompleks arkeologis di tepi sungai dengan gua-gua kuno dan reruntuhan biara. Juga ada katedral metropolitan di Chisinau, Monasteri Capriana. Dan yang cukup mengejutkan, Cricova Winery, yaitu salah satu kilang anggur bawah tanah terbesar di dunia. Nama Moldova sendiri berasal dari sungai Moldova yang mengalir di kawasan Bukovina, wilayah yang kini berada di bagian utara Rumania. Nama ini kemudian digunakan oleh Kerajaan Moldavia di abad pertengahan, yang menjadi cikal bakal negara modern saat ini. Fakta unik, Moldova adalah salah satu produsen anggur tertua di dunia,
dengan sejarah pembuatan wine yang sudah berumur lebih dari 5.000 tahun. Bahkan, ada gua penyimpanan wine sepanjang 200 km di bawah tanah. Bisa kalian bayangkan? Jadi meski kecil dan sering terabaikan, Moldova punya lanskap geografis yang indah, warisan sejarah yang kuat, dan cerita-cerita menarik yang jarang diketahui dunia luar. Para pelajar, untuk memahami Moldova yang sekarang, kita harus menyusuri lorong waktu. Kembali ke ribuan tahun lalu, ketika tanah ini dihuni oleh suku-suku Dacia, leluhur bangsa Rumania yang tersebar di wilayah Balkan dan Karpatia. Mereka adalah petani, pemburu, dan pejuang yang hidup harmonis di perbukitan dan lembah sungai Dniester. Pada abad kedua Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, membawa pengaruh besar terhadap bahasa, budaya, dan struktur masyarakat. Dari sinilah akar bahasa Rumania dan budaya Latin mulai tumbuh di wilayah ini, sebuah identitas yang masih bertahan sampai sekarang. Namun seiring waktu, Moldova dilanda gelombang besar migrasi dan invasi. Bangsa Goth, Hun, Bulgar, Avar, hingga Slavia silih berganti memasuki kawasan ini, meninggalkan jejak sejarah dan budaya yang berlapis. Memasuki abad ke-14, muncullah Kepangeranan Moldavia, Principality of Moldavia, sebuah negara semi-merdeka yang berdiri di bawah bayang-bayang kekuatan regional seperti Kekaisaran Ottoman, Polandia, dan Rusia. Di masa kejayaannya, wilayah Moldavia membentang luas hingga ke Laut Hitam, namun perlahan-lahan tergerus karena tekanan politik dan militer. Pada abad ke-19, tepatnya tahun 1812, wilayah timur Moldavia, yang kini kita kenal sebagai Moldova modern, dicaplok oleh Kekaisaran Rusia dan diberi nama Bessarabia. Sejak saat itu, identitas wilayah ini menjadi semakin kompleks, antara budaya Latin dan pengaruh Rusia yang semakin dominan. Setelah Perang Dunia Pertama, Bessarabia sempat bersatu dengan Rumania, namun kebersamaan itu tak berlangsung lama. Pada 1940, Uni Soviet mengklaim wilayah ini kembali berdasarkan perjanjian rahasia Molotov-Ribbentrop dan membentuk Republik Sosialis Soviet Moldova, salah satu republik bawahan dalam Uni Soviet. Era Soviet menjadi masa yang penuh perubahan. Industrialisasi dipaksakan, bahasa Moldova dipisahkan dari bahasa Rumania dengan aksara Kiril, dan identitas nasional dikaburkan. Tahun 1991, ketika Uni Soviet runtuh, Moldova memproklamasikan kemerdekaannya, bergabung dengan gelombang kebangkitan negara-negara baru di Eropa Timur. Namun transisi ini tidak mudah. Di tahun 1992, Moldova mengalami konflik berdarah dengan wilayah Transnistria, daerah di timur Sungai Dniester yang mayoritas berbahasa Rusia dan pro-Soviet. Sampai hari ini, Transnistria mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka yang tidak diakui secara internasional, dan menjadi konflik beku yang belum terselesaikan. Sejak kemerdekaannya, Moldova terus berjuang membangun identitas nasional, antara orientasi ke Eropa dan hubungan historis dengan Rusia. Isu korupsi, emigrasi besar-besaran, dan konflik internal menjadi tantangan besar di masa transisi ini. Namun, harapan tetap ada. Moldova kini mulai membuka diri, menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa, memperkuat demokrasi, dan mencoba bangkit sebagai negara yang stabil, damai, dan berdaulat. Sejarah Moldova adalah kisah tentang perjuangan identitas, pertarungan geopolitik, dan semangat rakyat kecil yang tak pernah menyerah dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Para pelajar, jika ada satu hal yang membuat Moldova begitu memikat meski ukurannya kecil, itu adalah budayanya yang kaya dan berlapis. Sebuah cermin dari sejarah panjang yang penuh campuran etnis, pengaruh asing, dan warisan lokal yang tetap dijaga. Budaya Moldova tumbuh di persimpangan dua dunia, Latin Eropa dan Slavia Timur. Bahasa resminya adalah bahasa Rumania, tapi kalian juga akan mendengar bahasa Rusia, Ukraina, dan Gagauz di berbagai penjuru negeri.
Sebuah bukti betapa berwarnanya masyarakat Moldova. Di pedesaan Moldova, kita masih bisa melihat rumah-rumah tradisional dengan dinding putih, atap jerami atau genteng, dan ornamen berwarna-warni di pintu dan jendela. Gaya arsitektur ini disebut Casa Tradisional Moldoveniaska, dan seringkali dihiasi dengan motif bunga serta simbol kesuburan. Rumah-rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol kehidupan yang damai dan erat dengan alam. Dalam hal agama, mayoritas penduduk Moldova menganut Kristen Ortodoks, dan gereja-gereja tua yang indah dapat ditemukan dari kota hingga desa. Tradisi keagamaan seperti Paskah Ortodoks dan Natal dirayakan dengan penuh hikmat, lengkap dengan prosesi, lagu rohani, dan makanan khas. Berbicara soal makanan, Moldova punya kekayaan rasa yang luar biasa. Hidangan seperti mlim, bubur jagung khas, sarmale, daun kol isi daging, dan placinta, kue isi keju atau apel, mencerminkan perpaduan antara tradisi Balkan, Turki, dan Rusia. Makan di Moldova adalah pengalaman budaya tersendiri, hangat, sederhana, dan penuh cita rasa rumahan. Tak hanya itu, Moldova juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil anggur terbaik di Eropa Timur. Kebun anggur membentang luas di perbukitan, dan festival anggur digelar tiap tahun dengan penuh kemeriahan. Bahkan, Moldova memiliki salah satu gudang anggur bawah tanah terbesar di dunia, Milesti Misi, yang panjangnya lebih dari 200 km. Dalam hal seni dan ekspresi budaya, musik dan tarian rakyat memainkan peran penting. Tarian tradisional seperti hora dan jog sering ditampilkan dalam perayaan dan festival desa, diiringi alat musik seperti simper, semacam bagpipa, dan nai, seruling pan Moldavia. Musik rakyat Moldova mengandung nada-nada ceria, melankolis, dan semangat gotong royong yang kuat. Moldova juga punya kalender budaya yang penuh warna, mulai dari festival Martisor di bulan Maret, di mana orang-orang bertukar jimat kecil sebagai simbol awal musim semi, hingga Ziua Finului, Hari Anggur Nasional, yang dirayakan besar-besaran setiap tahun. Meski menjadi salah satu negara termiskin di Eropa secara ekonomi, Moldova sangat kaya dalam hal warisan budaya dan semangat rakyatnya. Dari desa-desa tradisional hingga panggung modern, dari ritual keagamaan hingga festival anggur, semua menunjukkan bahwa Moldova adalah negeri kecil yang berdetak dengan denyut kebudayaan yang kuat. Para pelajar, Moldova bukan hanya negeri dengan keindahan budaya dan alam yang memukau, tetapi juga negara yang sedang mencari jati dirinya di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi yang tidak mudah. Secara politik, Moldova adalah sebuah republik parlementer, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Presiden menjabat sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Namun, politik di Moldova tidak sesederhana peta kekuasaan. Negara ini berada di persimpangan pengaruh antara Uni Eropa dan Rusia, dan arah kebijakan seringkali berubah tergantung koalisi politik yang memerintah. Partai politik di Moldova kerap terbelah antara dua kutub, yang pro-barat dan ingin memperkuat hubungan dengan Uni Eropa dan Rumania, serta yang pro-Rusia, yang ingin menjaga kedekatan tradisional dengan Moskow. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di parlemen, tapi juga terasa di masyarakat. Di sisi hubungan internasional, Moldova secara resmi adalah negara netral dan bukan anggota NATO. Namun, negara ini telah menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan aktif dalam berbagai program kerja sama regional. Moldova juga tengah memperkuat hubungannya dengan negara-negara seperti Ukraina, Rumania, dan Amerika Serikat. Tapi hubungan luar negeri Moldova juga penuh tantangan, salah satunya adalah konflik wilayah Transnistria. Sebuah daerah yang secara de facto memisahkan diri dan didukung oleh Rusia, namun secara internasional tetap dianggap bagian dari Moldova. Keberadaan Transnistria menciptakan ketegangan politik dan menghambat proses integrasi Moldova ke dalam Uni Eropa secara penuh. Dalam hal ekonomi,
Moldova adalah salah satu negara termiskin di Eropa. Ekonominya sangat bergantung pada pertanian dan pengiriman uang dari diaspora Moldovan yang bekerja di luar negeri. Banyak warganya merantau ke negara-negara seperti Italia, Rusia, dan Jerman untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Meski begitu, Moldova punya potensi besar dalam sektor pertanian, terutama produksi buah-buahan, sayuran, dan tentu saja anggur. Negara ini juga memiliki industri tekstil, energi, dan teknologi yang sedang berkembang, walaupun infrastruktur dan investasi masih menjadi hambatan. Beberapa komoditas unggulan Moldova antara lain, anggur dan minuman keras, biji-bijian, bunga matahari, apel, dan produk susu. Moldova pun mulai membuka diri terhadap pariwisata, dengan menawarkan wisata kebun anggur, desa tradisional, dan wisata sejarah di benteng-benteng kuno. Namun, tak bisa dipungkiri, kemiskinan, korupsi politik, brain drain, eksodus warga terdidik, dan ketidakstabilan regional yang masih membayangi. Negara ini sedang berada di masa transisi, berusaha keluar dari bayang-bayang masa lalu Soviet, dan melangkah menuju masa depan yang lebih demokratis dan sejahtera. Meski jalannya tidak mudah, semangat rakyat Moldova untuk memperbaiki masa depan mereka tetap menyala. Kaum muda semakin aktif dalam politik, masyarakat sipil tumbuh, dan generasi baru mencoba mendorong perubahan yang lebih transparan dan berkelanjutan. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah pembahasan tentang negara Moldova. Sebuah negara kecil di Eropa Timur yang menyimpan begitu banyak cerita besar. Dari lembah subur dan kebun anggur yang membentang luas, hingga desa-desa tradisional yang menyimpan jejak sejarah dan budaya kuno. Moldova adalah negeri yang tenang namun terus bergerak. Di tengah pusaran sejarah, geopolitik, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Sejarah Moldova, mulai dari zaman kerajaan kuno hingga era Uni Soviet, telah membentuk bangsa yang tangguh dan berani bermimpi. Sementara budayanya yang penuh warna, dari tarian rakyat, musik, hingga tradisi rohani, menjadi cerminan jiwa masyarakatnya yang hangat dan bersahaja. Politik dan ekonomi Moldova memang menghadapi banyak tantangan. Namun di balik itu semua, tersimpan semangat generasi muda yang ingin membawa negaranya bangkit. Melangkah maju ke arah demokrasi, keterbukaan, dan kemajuan. Moldova mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari besarnya wilayah atau kekayaan, tapi dari keteguhan hati untuk berubah, belajar, dan terus bergerak ke depan. Meski langkahnya perlahan, namun penuh keyakinan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka wawasan kalian semua dan menginspirasi untuk terus mengeksplorasi dunia, melihat bahwa setiap negara, sekecil apapun, menyimpan cerita, perjuangan, dan keindahan yang layak kita kenali. Terima kasih telah menyaksikan episode Moldova di channel Murid Geo. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan negara selanjutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi.